warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga hari ini kita diberikan keberkahan, kelancaran segala aktivitas. Tentunya kita mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat, sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Perlu kita ketahui bahwasannya kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Baik, kita akan belajar tentang 4 kitab tersebut. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Nah, Allah berfirman yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah atau selain aku. IS Al-Isra ayat 2. Nah, Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu 1 Torah, yang kedua Naban, dan ketiga Ketbun atau Kutban. Nah, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Bibliah Alkitab, yang dibelakangkan oleh orang-orang Kristen. Nah, isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang pertama, hormat dan cinta Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Dan ketiga, kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu. Nah, yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Ya, yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. 10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, 10 tersebut terdapat isi pokok di dalam kitab Taurat yang diberikan oleh kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, adapun kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya jubur, berasal dari jabra atau ya jaburu jabar, yang berarti menulis. Ya, makna aslinya adalah kitab yang tertulis Zabur. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazmir, dan di dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Nah, sebagian ulama menyebutkan Mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Nah, di dalam kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nah, adapun ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur diantaranya yaitu yang artinya sesungguhnya kami
mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud, yaitu di dalam QS Surah An-Nisa ayat 163. Dan nanti di rumah kalian boleh memberikan atau menulis ayat QS An-Nisa ayat 163 di rumahnya masing-masing. Coba kalian nanti dicari ayatnya beserta artinya dan ditulis di dalam buku catatannya masing-masing. Nah, secara garis besar nyanyian rohani yang disenandangkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai syukur. Dan yang ketiga, ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan keempat, nyanyian untuk remaja. Nah, itu pengertian dari kitab Zabur. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Apa itu kitab Injil? Nah, kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Ya, yaitu kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang asli menurut keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesyakan dan tidak menyekutukan dengan satu apapun. Adapun penjelasannya bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasannya tertulis dalam kitab Al-Had ayat 27. Dan Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian untuk mencari ayat Al-Quran surah Al-Had ayat 27, ditulis di bukunya masing-masing beserta artinya. Nanti untuk tugasnya dikumpulkan atau dikirimkan. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, di dalam kitab Al-Quran atau Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui malaikat siapa? Ada yang tahu? Yaitu melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Itu ujug-ujug semuanya Al-Quran diturunkan. Tidak, tetapi melalui berunsur-unsur. Nah, waktu diturunkan Al-Quran selama kurang lebih berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun? Yaitu 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Terdiri berapa juz? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Yaitu 30 juz. Juz ya, 30 juz. Dan berapakah jumlah suratnya? Yaitu 114 surat dan terdiri dari 6.236 ayat atau 74.437 kalimat. Dan hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 325.345 huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, wahyu pertama adalah surah apa? Ada yang tahu surah apa? Yaitu surah Al-Alaq. Ayatnya terdiri berapa ayat? 5 ayat, 1 sampai 5. Diturunkannya pada malam apa? Ada yang tahu? Yaitu pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Lalu di mana diturunkannya? Yaitu di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalawat atau dengan diterimanya wahyu pertama. Ini Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Di dalam firman-Nya, yaitu yang artinya kitab Al-Quran, dan tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, itulah dari penjelasan dan penerima kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita melihat video ini dan mendengarkan apa yang barusan Bapak sampaikan di antaranya 4 kitab tersebut, dan sekarang Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian, yaitu di antaranya coba kalian cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 4 kitab tersebut. Yang pertama, dikumpulkan atau bisa dikirimkan melalui link di bawah ini. Bagi yang tidak mengumpulkan, tidak akan diberikan atau tidak berikan nilainya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.